Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Management and Investment. Hari ini tanggal 12 ya, 2023. Saya akan membahas saham dan ISG seperti biasa. Nah, teman-teman, saham-saham yang kemarin ya, sekitar 2 hari yang lalu turun, hari ini masih turun. Ternyata hari ini sudah ada pergerakan naik ya. Sahamnya apa aja? Kita akan bahas di kesempatan kali ini. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya Mistri, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, sebelum masuk ke bahasan terkait saham, kita akan masuk ke kondisi dari ISG. Ini adalah kondisi dari ISG, teman-teman. Walaupun hari ini ISG-nya naik 0,52% ya, 36 poin sekian, namun masih belum mampu lewatin resistan 7160 ya. Untuk supportnya masih sama dengan kemarin, kisaran 7086. Jadi pergerakan ISG-nya masih tetap ya, masih belum kemana-mana. Baik, kita lihat dari ini, ISG-nya memang mampu naik 0,52, 36 poin. Nah, kita lihat nih komposisi saham pendorongnya. Kalau kemarin brand BRPT pada turun dalam, hari ini overall ini saham-saham pada hijau nih. Kita cek satu-satu dulu. Brand hijau, BBRI, BMRI hijau tipis ya, banking hijau tipis. BBNI aja yang 2%. Yang memberatkan indeks hari ini nggak ada sih. Ada BCA, ada Telkom, Astra, Unilever. Tapi di cover oleh saham-saham yang naik ya, lebih banyak. Ada yang signifikan AMMN. Nah, AMMN ini masih melanjutkan kenaikannya, TPIA, BBNI, BRPT. Dan yang signifikan ngedorong adalah GoTo. Kalau kemarin GoTo-nya turun, nah yang kemarin turun 20%, hari ini dia naik ya. Sebenarnya saya melihat sih dari 90-an sekian, tapi saya hanya melihat saja ya untuk GoTo, teman-teman. Oke, baik, kita lihat dulu kondisi regional. Oke, ini untuk tanggal 8 ya. Dojusnya masih libur kayak ini, teman. Oke, kita cek aja di langsung di ini aja. Kalau di ini nggak update, teman-teman, ini nggak update ya. Saya cek dulu langsung di sini aja di Chrome ya. Oke, teman-teman, kita cek dulu untuk regional Dow Jones. Tadi malam Dow Jones masih dalam rentang gerak naik. Kemarin tanggal 12 ya. Oke, Dow Jones, Nasdaq semuanya gas ya, S&P 500 semuanya naik semuanya. Kemudian Hang Seng-nya ini juga mulai membaik ya, rebound dari dasar. Ini mesti dicek ininya. Ini untuk Eropa juga naik ya sebenarnya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk indeks penting VIX, kecemasan pasar mengalami penurunan. Fear and Greed Index mengalami penurunan, artinya market sebenarnya harusnya baik-baik aja, tidak ada kekhawatiran berlebihan. Kemudian DXY memang sempat menguat, tapi ini ada penurunan ya, teman-teman. Terus maksud saya retracement. US 10 years bond-nya sempat mengalami pelemahan juga. TRG Effect masih, maksud saya ini adalah indeks komoditi masih dalam rentang gerak turun. Kita lihat dulu untuk beberapa harga komoditas. Nah, harga komoditas untuk oil masih di kisaran 71, coal 152 ya, masih sama. Untuk goldnya juga retracement sampai 1988. Kemudian CPO masih sama sekitar 37-39 ringgit. Untuk timah retracement, nikelnya masih sama. Oke, kita lihat sekilas dulu karena sekarang bukan masanya komoditas ya. Jadi sekilas aja kita hanya untuk cek-cek aja ya, teman-teman. Oke, kita sekarang langsung masuk ke bahasan terkait saham ya. Hari ini marketnya sih overall oke ya. Banyak sektor yang bergerak naik ya. Nah, kita akan cari nih saham-saham yang kemarin turun dan ternyata hari ini sudah mengalami kenaikan lagi, teman-teman. Oke, bahasan yang pertama adalah AMMN, teman-teman. Untuk AMMN on track ya, masih melanjutkan kenaikannya.
untuk MMN dia memang terkoreksi ekstrim sampai nih ya 78, koreksi ekstrim sampai lewatin 61,8 retracement di sini, terus hampir sampai 78,6 ya. Terus ini sudah mulai rebound dan ada perlawanan. Ini teman-teman saya sempat punya tapi sifatnya tradingan aja, sudah nggak out lagi ya. Nah teman-teman, untuk AMMN kalau kita lihat saat ini ada titik pentingnya di sekitar 7.80 ya. Apa itu? Ini adalah merupakan 50 retracement, separuh dari tren dia turun. Jadi dari swing high ke sini ke swing low di sini kan separuhnya ketika naik itu menjadi resistan. 50 retracement. Diperhatikan di 7.070 ya untuk MMN. Langsung kita cek dulu untuk swingnya hari ini net sell untuk MMN. Volume hari ini masih biasa saja. Nah kita coba cek MMN ya. MMN oke. Nah ini cukup dominan nih buy at overnya. Buy at overnya cukup dominan ya. Ini 58%. Oke, ini nggak pas ya. Oke, sebentar, ini nggak pas. 59% buy at over. 59% buy at over. Oke. Kemudian kita cek. Baik, kemudian BRPT yang mana kemarin mengalami koreksi. Nah, ternyata hari ini asingnya masuk lagi teman-teman. BRPT jadi hanya tanggal berapa nih? 8 sama 7 Desember aja ya yang asingnya keluar kemarin. Hari ini sudah mulai masuk lagi. Namun volume ya boleh dibilang dia kan sedang mengalami satu consolidation after break ya. Setelah ngebreak dia konsolidasi, dan ketika konsolidasi volumenya kecil. Ini cukup oke sih. Saya masih punya dan hampir setiap hari trading di BRPT. Nah, BRPT coba kita lihat nih. BRPT itu teman-teman itu supportnya di mana saja. Inilah supportnya dari BRPT. Nah, inilah supportnya dari BRPT. Di mana BRPT itu dalam kenaikannya dari swing low di sini ya. Kemudian sampai swing high di sini dalam kenaikannya. Dalam kenaikannya itu ternyata koreksinya dia terbatas nih, hanya di support pertama. Nah, ya memang sempat turun nih, hampir mendekati 38 retracement 1598. Jadi kalau teman-teman yang kemarin masih berani hold harga 1590, oke banget ya. Oke banget, karena retracementnya sebenarnya ada batas dia di 1570, itu disentuh aja kagak ya. Terus naik lagi, dan koreksinya dia ini hanya sampai di support yang pertama, which is menurut Fibonacci ini adalah satu retracement yang ringan. Retracement yang ringan saja, dan potensi untuk lanjut naik kuat ya teman-teman. Saya masih punya ini barang, nggak usah FOMO ya, karena saya memang sudah terbiasa di saham ini, jadi sudah cukup hafal begitu. BRPT kita cek langsung. Nah, memang masih belum begitu bagus ya, dominasi sell at bid-nya masih dominan, tapi di jelang sesi 2an ini barang sudah mulai ada perlawanan dari buyer yang buy at over ya. Dominasi seller masih kuat ya, 54%. Nah, coba kita intip net buy brokernya. Ini ada ZU, BK, AK, LG untuk net buy brokernya di BRPT. Kita cek brand juga sudah mulai ada perlawanan lagi, naik lagi ya. Kita cek dalam time frame 60 aja deh. 60 yang kita gunakan kemarin. Nah, ini patokan saya yang kemarin bahwa brand is okay ya. Dalam koreksi dia naik, terkoreksi ini sampai di 50 retracement, dan wajar ini 50 retracement. Ini bagusnya dari brand adalah dia saat ini bisa naik di atas 75.30, which is itu adalah merupakan 38,2 retracement. Potensi untuk lanjut naik secara teknikal Fibonacci koreksi hanya sampai di support kedua. Bisa bertahan di atas, naik di atas support kedua lagi, resistannya sebelumnya di atas 7.500 sekian. Oke ya, ini berarti potensi untuk melanjutkan kenaikannya dalam chart 60 menit adalah kuat ya teman-teman. Dalam tren juga masih sangat bagus untuk brand. Kita lihat dulu untuk kondisi ininya. Asingnya hari ini net sell
Untuk volume memang biasanya seperti ini bentuk dari volumenya. Tinggal kita lihat intraday-nya dari brand. Masih dijual ya teman-teman, dominasi sellernya masih 56%. Sellernya juga masih besar yang jualannya. Saya belum nambah lagi, hanya di BRPT aja yang menurut saya sih lebih menarik. Walaupun brand juga menarik, tapi untuk nambah saya mungkin perlu di titik yang lebih rendah dari kemarin tapi tidak jebol dari supportnya yang kedua teman-teman. Baik, kemudian adalah TPIA di mana hari ini juga asingnya 3 hari ini masih naik. Dominan asingnya masih kuat ya teman-teman, masuk. Ketika terjadi retracement ya, ini volumenya kecil. Ini sih yang namanya konsolidasi setelah ngebreak. Untuk TPIA saya belum masuk lagi. Ini tradingan hari ini rentangnya cukup lebar nggak ya? Hari ini low-nya di 46, high-nya di 47, ya nggak begitu lebar sih untuk ukuran TPIA. Di minggu lalu saya banyak trading ini barang ya teman-teman, tapi hari ini saya nggak ada trading ini barang sama sekali. Kita cek dulu intraday-nya dari TPIA. TPIA ini masih juga dijual ya, merahnya masih dominan 60%, sell at bid. Oke, kita cek dulu cuan. Ini volumenya kecil-kecil ya. Saya jarang juga masuk ini. Asingnya sih masih masuk terus ya. Asingnya masih masuk terus. Langsung kita cek untuk ininya. Nah ini juga kalau saya saham seperti ini nunggu koreksi ya. Ini kalau koreksinya tipis-tipis aja. Hampir nggak pernah trading saham ini ya teman-teman. Oke, kita ini sekedar update aja untuk teman-teman yang punya cuan. Kita cek langsung. Oke, ini juga masih dijual, dominasi sell at bid-nya 55% ya, yang buang kiri. Oke, update semua barang yang kemarin saya sering bahas, Gosco Plantation ya, ini juga akhirnya terkoreksi 2 hari ini, tapi kalau di cerita saya yang kemarin, ini barang memang ada 50 retracement, 162. Closingnya di weekly-nya juga nggak mampu lewat itu, jadi sementara resistan masih di 162 untuk Gosco Plantation ya teman-teman. Gosco Plantation GCCO, kita cek langsung intraday-nya. Memang masih dijual tapi bentuknya seperti BRPT, di mana di sesi 2 mulai di buy at over ya, mulai dibeli di over. Oke, kita cek Medco ya teman-teman, weekly-nya oke. Nah, daily-nya Medco juga akhirnya mampu bisa naik lagi. Nah, ini ceritanya masih sama, 1080 itu resistan pas ya, sekarang menjadi support dan target resistan 1110 ya. Sementara itu dulu, nggak usah mulu-mulu, itu aja bisa dilewati nggak untuk si Medco. Sayangnya untuk Medco asingnya masih keluar ya, asingnya masih net sell. Langsung kita cek intraday-nya, memang di awal banyak yang jualan, namun di jelang sesi 2 tutup, ini dominan buy at over atau hajar kanannya meningkat ya. Sehingga overall 55% ini adalah buy at over atau hajar kanan untuk Medco. Nah kemudian ini Raja, saya miss kemarin ya. Raja ini ternyata begitu lewat resistan langsung gas. Ya, 1220 langsung gas. Nah Raja untuk asingnya hari ini mulai masuk lagi. Hari ini volumenya masih besar ya seperti kemarin untuk Raja. Raja ini apakah all time high? Kita cek dulu. Ini di weekly-nya juga sebenarnya oke banget ya. Breakout dari satu area resistan sebelumnya. Dan breakoutnya dengan volume bisa kita cek dulu di sini di sini Raja daily breakoutnya dengan volume ya teman-teman, naik didorong dengan volume. Langsung kita cek intraday-nya dari Raja ya, ini masih ketat nih buy at over ya, dominasinya nggak ada antara buyer dengan sellernya.
Baik, kita cek GoTo ya teman-teman. GoTo setelah kemarin 20% turun, hari ini bisa naik 9% sekian. Saya sebenarnya tadi pagi lihat pas masih di 80 sekian, namun mungkin teman-teman hafal ya. Saya bukan tipikal yang suka saham-saham yang bid overnya tebel-tebel banget, dan ini tebel banget ya. Jadi saya nggak ani, dan asingnya juga masih net sell banyak ya, banyak volumenya. Oke, kita tunggu nongol. Ternyata kok nggak nongol-nongol. Volumenya kemarin besar sekali pas turun ya. Jadi memang sepertinya ada yang ketika harganya turun volumenya meningkat. Jadi ada yang keluar kemungkinan. Keluar dulu atau bagaimana saya nggak tahu. Intinya sih ketika harganya turun volumenya besar. Kalau saya sih berhati-hati ya. Dan satu hal juga, ini bid overnya tebel. Jadi saya memang tidak trading pada saham-saham yang bid overnya sangat-sangat tebel. Oke, kita cek dulu untuk ininya. GoTo ya. GoTo di sini ya dominan buy at offer-nya sih ada ya. 56% buyer ini beli di over teman-teman, hajar kanan ya. Kita cek Indosat teman-teman. Indosat ini ternyata kuat ya. Karena di 38 retracement ini nggak pernah koreksi di situ. Bahkan dia hari ini sudah sundul-sundul testing di 9841 ya. Ini barang aslinya kuat ya. Nggak koreksi-koreksi. Nggak koreksi-koreksi dia. Nah, aslinya kan sementara net buy net sell masih belum ada kejelasan sih sebenarnya untuk Indosat. Kita cek langsung Indosat. Ini awalnya buy at over, tapi di sesi 2 sell at bid ya, masih belum jelas dominasi buyer sellernya. Oke, kita update TOWR. Hari ini asingnya masuk besar, volume juga besar ketika naik ya. TOWR hari ini masih melanjutkan kenaikannya kemarin teman-teman untuk TOWR. Nah, dia kalau kita lihat tren seperti ini sih oke ya. Kenapa? Karena koreksinya kemarin dia sampai di 61-an, 8 retracement, break dari 38 sampai 61. Reboundnya sudah melewati minimalnya 937. Hari ini resistan 965 ya. Perhatikan resistan berikutnya itu sekitar EMA 200-an, itu ada di sekitar ini. 1000-an ya, sampai ada 1015 untuk TOWR. Langsung cek intraday-nya dari TOWR. Nah, ini bagus nih. Dominasinya adalah 62 buy at over ya. Dan sepanjang hari intraday-nya dominasi buyer at over-nya dominan. Kemudian kita cek dulu Big Four Banking, tapi saya bahasnya hanya 2, BBNI. BBNI ternyata hari ini melanjutkan kenaikannya hanya. Ini oke sih. Ini oke karena koreksinya bisa balik lagi di atas 23,6 retracement. Ini sih udah deket sama resistan 5440 ya untuk BBNI. Oke, langsung lihat di sini BBNI. Oke, asingnya hari ini masuk cukup besar. Dominasi buyer sellernya gimana ini? Kita cek BBNI. BBNI dominasi buyer sellernya sih cukup oke, dan di jelang sesi tutup digas ya, buy at over. Dominasinya 58% buyer beli di over. Kemudian kita cek juga BMRI ya, BMRI kita cek dulu. Asingnya masih net sell hari ini BMRI. Nah, dia oke, dia nggak begitu bergerak sih hari ini teman-teman untuk BMRI. Oke, kita cek dulu intraday-nya dari BMRI. Ini banyak dijual ya. Dominasinya sell at bid, jadi banyak dijual nih. Nah, teman-teman, hari ini Arto bergerak lagi, tapi saya nggak bisa konsentrasi di Arto karena saya main di
BRPT ya. It's okay untuk Arto, it's okay ya. Bagus karena dia bisa memanaskan mesinnya lewati 3550. Which is ini resistan yang 1, 2, 3 kali hari ini dites lagi dan sempat dilewatkan ya Arto. Ini Arto ini kalau kita lihat dalam tren-tren besarnya ini memang ada 3800 itu merupakan resistan dia ya. Resistan penting lagi untuk Arto. Nah untuk Arto asingnya sudah cukup dominan masuk ya. Asingnya sudah cukup dominan masuk dan kenaikan hari ini didorong dengan volume ya teman-teman. Ini saya lingkarin untuk Arto, memang ini saham tradingan saya juga untuk Arto ini. Langsung kita lihat intraday-nya dari Arto. Nah ini oke nih 55% buy at over ya, dominan hijaunya juga di atas terus. Nah kemudian sekilas ini perbankan, bank mikro, bank digital begitu sepertinya kok pada gerak bareng ya. Apakah karena GoTo bergerak, Arto bergerak? Oke kita akan bahas bareng-bareng ya. BBJB sih memang tradingan saya juga kemarin. Ini bentuknya cukup menarik loh teman-teman. Jadi ada resistan dilewatin dan dites lagi. Ini sampai di EMA 200 sekarang dan ngelewatin 50 retracement dari tren naik dia, which is ini adalah pertanda powernya kuat ya. Untuk BBYB langsung kita cek dulu, naik dengan volume dan asingnya tebel teman-teman. Oke saya lingkarin dulu BBYB, kemudian juga BBHI. BBHI kita cek juga, pokoknya terkait bank digital kita cek dulu. BBHI ya ada testing tapi masih belum mampu lewatin ya BBHI. Nah kemudian agro kita cek juga, agro juga sama ya, testing resistan. Kemudian BGTG juga sama, intinya pergerakannya mirip-mirip ya. BFIN kemudian kita cek dulu finance. Nah BFIN teman-teman kemarin kan ada percobaan naik ya, tapi retracement dulu. Dan ini hari ini setelah testing supportnya di support sebelumnya 23,6 retracement 1090, hari ini mencoba untuk naik lagi teman. Oke kita lihat dulu intraday-nya dari bank-bank tersebut ya. Tadi apa ya, BBYB, Arto sudah ya, BBYB sekarang oke. Ini juga sama dominan tapi enggak terlalu. BBHI ya sama juga. Kemudian agro di sesi 2 digas nih teman-teman. Untuk agro nih naiknya kenceng juga nih agro. Oke ini barang lama saya sih sebenarnya. Dulu saya sempat cuan besar dari agro ya, ini saya sebut bank bukan bank ya, saham lari mulih dulu kalau lari kencang. Kemudian ada BFIN. BFIN kita cek dulu ya. Nah ini juga sama, ini cukup dominan sebenarnya untuk buy at overnya. Baik, kemudian kita cek dulu nih beberapa saham barangkali teman-teman punya. Ini ASA udah ditekan 3 hari nih. Apakah mantul? Hari ini ada doji ya. Saya lingkarin aja dulu deh untuk ASA, dicatat dulu. Hari ini asingnya masuk ya. Ketika ada doji, volumenya cukup besar. Masih meragukan sih. Dia masih meragukan. Kita lihat dulu intraday-nya dari ASA. Oke seperti ini, masih belum jelas juga. Baik kita cek beberapa saham yang sepertinya breakdown support ya. Kita cek aja dulu DRMA ya. DRMA ada turun dan turun. Jadi nah ini coretan saya sebelumnya ya teman-teman, ini bukan coretan hari ini. Jadi break 38 retracement di sini, targetnya ke 61. Ini lingkaran kemarin. Oke. Dan di 61 dia mulai ada rejection. Nah, ini yang bagus. Tapi apakah besok akan lanjut? 38 retracement minimal target kenaikannya di 1550-an ya. Untuk sedikit aja sih DRMA. Kemudian diperhatikan juga, oke, kita cek asingnya dulu, lupa untuk DRMA. Asingnya masih net sell, kemudian auto ini juga perlu kita cek asingnya hari ini
masuk ya. Nah teman-teman untuk auto, oke kita cek dia breakdown support ya. Untuk autonya breakdown support, jadi ya breakdown support kita terpaksa bikin ini lagi. Lower low ya, yang kemarin saya bahas ini ternyata dia memilih untuk breakdown dijebol. Kalau dijebol kan berarti begini. Nah, jebol ya, berarti dia ngebentuk satu low lagi dan break di EMA 200. Artinya ini barang masuk ke bearish zone. Cek TKIM ada rebound ya teman-teman. Dan juga INKP. INKP sama juga break. Ini apakah sebenarnya ini ada support ya. Rentang area support tapi jebol. Apakah ini orang yang sudah nggak sabar cut loss dan switching ya? Bisa jadi seperti itu karena ada saham lain yang lebih menarik. Jadi kalau prinsip saya sih daripada kalau ada duit disuruh milih beli saham yang rebound dari dasar atau yang naik. Rebound dari dasar ini masih berpotensi terkena resistan volume ya, orang-orang yang buang barang ketika sahamnya sampai di harga mereka. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Beberapa saham menolak turun walaupun naik-naik, breakout new break, new high, dan kemudian ya biasalah kalau saham yang break new high selalu diborong orang sampai FOMO dan naiknya nggak ketulungan. Ketika koreksinya tinggal kita cek aja dia mau seperti apa. Ternyata koreksinya juga cuma ringan aja. Jadi beberapa saham yang menolak turun itu karena memang break new high masih ada stimulus, masih ada pendorongnya, masih ada ceritanya ya. Masih ada story-nya seperti itu ya. Kemudian memang sahamnya aktif ya, pergerakannya juga menarik, teknikalnya bagus, wajar kalau adanya koreksi. Saham-saham break new high musuhnya adalah yang mau take profit ya. The resistannya adalah langit ya, kalau naik terus. Tapi ya nggak usah FOMO ya. Karena bagaimanapun breakout yang sangat-sangat powerful itu biasanya hanya 1-2 hari. Selebihnya retracement, dan retracement itu kadang menjadi masa masuk yang tepat bagi yang telat ya. Karena apa? Suatu saham kalau dia naik, itu kalau beneran dia mau naik, itu saham yang bener, itu naiknya nggak sehari 2 hari. Tapi naiknya dia bisa berhari-hari, walaupun in the long termnya tidak, dalam trennya tidak langsung naik, tetap ada yang namanya koreksi dan retracement. Karena koreksi dan retracement itu adalah hal wajar dan justru itu adalah hal yang sehat. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya Mystery dan Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.